Halo, selamat siang teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat, selalu dalam kondisi keadaan yang fit. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Keluar rumah pakai masker, sering pakai hand sanitizer, terus jauhi kerumunan, dan tahun baru jangan kemana-mana, di rumah aja rayain dengan keluarga, ngegrill, bakar-bakar, makan-makan, atau perayaan virtual mungkin dengan video call dengan sanak saudara ataupun teman-teman yang lain supaya kita ngebantu pemerintah buat menekan perkembangan atau penyebaran dari virus COVID-19. Oke, itu untuk sekelas infonya teman-teman ya. Kita back to the topic. Ya, topiknya apa hari ini? Ya, hari ini kita akan ngebahas tentang bagaimana sih cara untuk kita nge-install dari sebuah sistem operasi yang termasuk terupdate yaitu Windows 10 atau Windows 10. Nah, mungkin bagi teman-teman ada yang sudah bisa, ada yang bang saya bisa nih tapi kok gagal-gagal mulu ya. Atau teman-teman masih bingung, belum lancar ataupun belum bisa sama sekali. Nah, cocok banget dengan konten yang kita buat hari ini. Kita akan belajar itu apa aja yang perlu kita siapkan teman-teman. Yang pasti satu laptop ya, ataupun PC atau tempat kita nginstalnya. Jangan nginstal di HP ya, karena di HP nggak bisa. Terus selain itu adalah file ataupun installernya. Bisa dengan CD atau DVD, bisa dengan USB, baik dengan external hard disk ataupun dengan flash disk. Kali ini kita akan belajar menggunakan dengan flash disk. Nah, gimana langkah-langkahnya atau cara-caranya? Nah, teman-teman tetap simak. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, jangan lupa like, dan juga share. Karena itu akan ngebantu kita untuk ngebangun channel YouTube ini. Langsung aja kita kembali ke laptop. Oke teman-teman, ini adalah flash disk yang berisi Windows 10 ya, karena kita akan install Windows 10 atau bootable atau installer melalui USB. Nah, yang pertama kita colokkan, jelas kita colokkan. Ya, kita colokkan, lalu kita nyalakan ya laptopnya. Oke, untuk for your information kita pakainya Dell Latitude E5430. Speknya seperti apa atau detailnya seperti apa, nah nanti akan kita bikinkan reviewnya ya. Kalau teman-teman banyak yang komen bikin review dong bang, atau reviewin dong laptop gitu, nah nanti akan kita bikinkan. Tapi ya itu catatannya teman-teman bantu komen dulu, bantu request dulu ya. Oke, seperti biasa kita setting bagian BIOS setup, bagian general kita masuk ke boot scan ya. Nah ini mohon maaf kalau bahasa Inggris saya agak jelek, dari lahir udah pakai bahasa Jawa. Oke, ini seperti yang pada umumnya kita naikkan bagian USB storage device-nya, kita naikkan di posisi atas supaya apa? Supaya ini akan ketika proses booting akan terbaca yang pertama, jadi dia akan masuk ke sini terlebih dahulu. Oke, kita exit. Nah, ini kita enter. Press any key. Tadi itu kita harus menekan apapun itu tombolnya supaya kita bisa masuk ke proses instalasinya. Oke, agak lama ya, sabar teman-teman.
Ini yang bikin lama nih ya pengaruh hard disk juga bisa, prosesor juga bisa, RAM juga bisa ya, saling berkaitan. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, language to installnya biar tetap English. Ya, nek wong Jawa bilang yo meskipun Jawa ya ora ketang Inggris iso lah sithik-sithik ya. Terus bagian time and currency formatnya teman-teman pilih yang Indonesia. Ya, karena kita kan adanya di Indonesia ya. Kecuali teman-teman ada di Norwegia, apa ada di Kolombia atau mungkin ada di Madagaskar. Nah, itu silakan setting sesuai lokasi teman-teman. Oke, sudah. Keyboard or input methodnya kita tetap US. Oke. Lalu kita tekan next ya. Oke, ini install now, kita install. Oke, pilih ya di sini karena saya nyiapin bootable-nya itu untuk installer Windows-nya banyak versi atau banyak edisi. Nah, ini teman-teman pilih aja mau yang Windows 10 Education, Enterprise. Tapi kalau saya biasanya pakai yang Pro, itu kalau saya. Kalau teman-teman ya nggak maksa ya, sukanya apa pilih aja. Karena kan sesuatu yang dipaksakan itu kan tidak enak di hati ya. Oke, sedikit curhat. Oke, next kita lanjut. Oke. Ini untuk sekedar lisensi term aja ya. Applicable notice and lisensi term. Nah, ini you are use bla 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 yang seseng gitulah ya. Bisa dibaca sendiri dan diartikan sendiri. Kita centang, jangan lupa dicentang di sini, lalu klik next. Kita pilih yang mana? Yang custom ya, karena kita hanya install Windows only, jadi hanya menginstal Windowsnya saja. Nah, ini bagian partisi nih yang kadang-kadang sering kita bingung atau yang gagal, bang, saya nginstal udah bener kok, gagal ya, kok nggak jadi ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang keliru di bagian partisi. Nah, notice saja bagian partisi itu adalah salah satu part yang penting, jadi teman-teman harus ngepahami itu. Nah, di sini teman-teman karena ini sebelumnya laptopnya sudah pernah diinstal tapi bermasalah OS-nya, jadi dia sudah ngebentuk ada 3 partisi nih. Nah, ini untuk sistem yang di C. Kalau kita memahaminya orang awam C gitu aja ya. Ini untuk C dan D. Nah, kita hapus semua dulu. Oke, kita hapus. Ini juga kita hapus. Oke, setelah kita hapus, berarti kan kosong nih. Unallocated space. Jadi space-nya atau ruang kosong di hard disk, kok di hati. Di hard disk itu harus kita buat menjadi partisi. Caranya gimana? Kita bikin di new. Oke, ini ukurannya ya. Ini satuannya MB teman-teman. Ingat, satuannya MB bukan GB. Jadi ya teman-teman tahu lah 1 GB berapa MB. Nah, itu teman-teman bisa cari di mbah Google atau mbah-mbah yang lain. Nah, ini kita ketik aja 150.000. Maksudnya berapa nih? 150 giga. Oke, kita play. Ini untuk sistem udah sangat cukup ya, 150 giga tuh. Kenapa nggak bulat 150 bang? Nah, inget nih, sistem dibagi 2. Type-nya atau tipenya, ada yang primary, ada yang sistem. Nah, tadi kelebihannya atau kekurangan yang hilang itu arahnya kemana? Nah, di sini nih, untuk sistem reserved. Nah, yang ini kita buat juga. Nah, kita format biar bersih. Yang partisi 3-nya. Lalu installnya di mana nih bang? Partisi 1, 2, apa 3? Di bagian partisi 2. Ini untuk
local disk C atau untuk operating sistemnya tinggal. Oke, kita next. Oke, ini proses bakal memakan waktu yang lama ya, karena saya bukan Joko Bandung ataupun yang lain-lain yang bisa bikin candi dalam waktu semalam. Ya, apa sih? Nggak nyambung banget bang. Ya kita tunggu ya. Ini sampai nanti finish up-nya. Jadi prosesnya memang cukup lama. Karena kita tidak menggunakan metode ghost ya. Jadi kita install secara manual. Cuma buat yang masih newbie, yang masih belajar, saya advice-nya ke teman-teman atau sarannya ke teman-teman belajar dari yang ini dulu. Kalau ini sudah bisa ya install beberapa kali udah lancar, barulah kita belajar nge-ghost Windows 10 gitu ya. Oke, kita tunggu teman-teman. Kita tunggu. Boleh sambil tidur, sambil makan, sambil nyuci sambil makan, atau sambil yang lain. Oke guys, sudah 96% guys. Tetap kita tunggu ya. Sambil rebahan, sambil ngopi juga boleh. Oke, sudah masuk ke tahap installing update. Jadi installing features sudah. Sekarang installing update. Nah, ini proses Windows need to restart to continue. Jadi dia akan nge-restart ya teman-teman. Nge-restart sistemnya. Nah, nanti apa yang teman-teman lakuin, nggak usah bingung, nggak usah takut kenapa-napa. Jadi ini ikuti aja alurnya ya. Let it flow. Nah, let it flow. Oke, ini nggak usah tekan apa-apa. Nanti kalau teman-teman tekan, dia akan ngulangi lagi install dari awal. Ngulangi sampai capek. Oke, biarin seperti ini ya. Kita tunggu.
Nah, kita masuk ke just a moment teman-teman. Setelah tadi get ready, masuk ke just a moment. Jadi memang ketika install Windows 10 ini akan beberapa kali mengalami merestart ya. Jadi dia akan merestart otomatis. Teman-teman gak usah takut atau bingung. Ya udah ikutin aja. Ketika muncul kalimat press any key, itu nggak usah ditekan. Tekan waktu pertama tadi ya. Waktu pertama kita booting. Selanjutnya kalau nge-restart muncul itu lagi nggak usah ditekan. Karena itu akan mengulangi proses dari awal. Ibarat teman-teman sudah sampai tahap ke-8, nah teman-teman press itu, maka atau tekan itu akan mengulangi ke tahap 1 lagi. Jadi let it flow aja, ikutin alurnya. Memang agak lama untuk Windows 10 karena memang secara kapasitas dari operating systemnya sendiri juga besar. Ketika laptopnya itu spek standar, maka waktu installnya juga lama. Kalau speknya agak tinggi, mungkin prosesornya juga tinggi, akan lebih cepat. Nah, ya sabar aja, dinikmati gitu loh. Nikmati prosesnya aja, sambil ngudut kayak, sambil mainan HP push rank mungkin, atau komen-komen di IG atau stalking IG mantan. Enggak ya, jangan stalking IG mantan. Ya lakuin aktivitas yang nggak bikin boring lah sambil nunggu proses instalasi. Nah, kita tunggu ya proses ini. Just momennya. Oke guys, tadi sudah just a moment sudah terlewati. Sekarang kita masuk ke let's start with region. Is this right? Jadi kalau teman-teman di Indonesia ya klik Indonesia, kalau di India ya India, jangan sebaliknya ya. Klik sesuai dengan domisili atau tempat teman-teman tinggal sekarang. Oke, masuk lagi just a moment untuk nunggu ya proses loading. Nah, ini kita milih layout dari keyboard. Nah, layout keyboard seperti teman-teman lihat di sini ya. Iya, ini standar ya. Nah, teman-teman pakai yang layout yang mana? Ya, US ya. Standarnya adalah US. Oke, kita yes. Lalu 1 to 8 and second keyboard layout. Jadi kita mau nambahin nggak nih layout keyboard yang kedua buat tambahan layout gitu. Kalau mau ya silakan, kalau enggak ya enggak. Jadi kalau saya biasanya enggak, saya skip aja. Oke, fokus ke sini ya, jangan ke distract suara yang lain, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa skip for now kalau teman-teman nggak ada jaringan internet. Kalau ada ya bisa di input. Nah, ini kebetulan ada yang suka gretongan atau gratisan juga bisa. Kalau nggak ada jaringan internet ya skip for now, nggak masalah, saya yes. Oke, lanjut. Kalau sudah connect, kita next. Now we have some important setup to do. Jadi harus melakukan ini ya, setup, beberapa setup yang bersifat penting untuk dilakukan ya. Oke, seperti biasa dia ngerestart lagi, berarti ini ngerestart yang ketiga ding, 3 kali. Dan seperti biasa, press any key to boot from USB, nggak usah ditekan. Kalau ditekan, ngulangi lagi.
Now let's see what new from Windows. Jadi mari kita lihat apa sih yang baru. Ada yang baru nih. Get the latest from Windows. Bisa skip for now atau get it. Ya, dua-duanya nggak masalah sih. Teman-teman pilih aja salah satu. Oke, how would you like to set up? Nah, teman-teman mau set up laptop ini atau mau nyeting laptop ini sebagai setup for personal use, maksudnya digunakan untuk teman-teman sendiri, atau setup for an organization atau sebagai sebuah organisasi. Jadi digunakan untuk pribadi atau instansi sekolahan atau perusahaan. Nah, itu teman-teman bisa milih. Karena ini hanya contoh, jadi saya pilih aja yang setup for personal use. Nah, let's add your account. Jika teman-teman punya account, email, phone, or Skype, teman-teman bisa masukin. Kalau enggak ya enggak masalah. Lalu pilih apa nih? Pilih offline account. Jadi biar enggak ribet, kita pilih offline account. Terus sign in to enjoy the full range of Microsoft apps and services. Nah, teman-teman pilih aja limited experience. Karena tadi kan kita pilih yang offline ya. Nah, di sini who's going to use this PC? Kasih nama nih. Komputer atau laptop teman-teman mau dikasih nama apa nih? Seumpama Susanto Corner gitu ya. Lalu kalau sudah kita klik next. Ini password. Kalau teman-teman memiliki file-file pribadi yang itu tidak boleh diakses atau punya privacy di laptop tersebut, saya recommendednya lebih ke kasih password. Tapi kalau hanya ya untuk formal kegiatan-kegiatan sekolahan atau kegiatan kerja yang gitu nggak ada file-file yang istilahnya privacy, nggak usah di password. Takutnya teman-teman lupa passwordnya terus nanti jadi ribet kan, nggak bisa login ke desktop. Oke, kita tunggu lagi just a moment. Do more across. Nah, kita coba yes ya. Oke, nah choose privacy setting for your device. Nah, ini kita biarin aja, kita accept. Hai, nah udah disapa nih sama Windows. Kalau nggak ada yang nyapa, alhamdulillah hari ini kita disapa sama Windows gitu ya. Sabar yang masih jomblo. This might take several minutes. Mungkin butuh beberapa menit ya. Dan turn off your PC. Jadi pastikan PC teman-teman atau laptop teman-teman baterainya penuh. Atau paling nggak jika itu cepat habis baterainya selalu di charge. Karena ketika masih proses instalasi, PC atau laptop teman-teman baterainya habis dan mati, nah itu sama dengan menggagalkan instalasi. Jadi nanti OS-nya tidak sempurna. Bisa jadi harus mengulangi dari awal. Jadi pastikan catu dayanya terpasang di laptop atau PC teman-teman. Kalau PC mah nggak perlu di charge ya, emang nyalainnya harus pakai listrik. Laptop maksud saya ya. Nah, selamat datang di halaman awal Microsoft Edge. Oke guys, kita sudah masuk di halaman awalnya ya. Nih, seperti ini jadinya teman-teman. Ya, ini Microsoft Edge ya, untuk browser defaultnya. Apa sih kelebihan Windows 10 dari Windows yang lain? Nah, ini belum update ya fiturnya, teman-teman bisa update ya. Downloading Windows Feature Update. Jadi fiturnya belum update, bisa teman-teman update. Kelebihannya adalah salah satunya ini ya, WiFi-nya untuk mayoritas atau selama ini saya temui laptop-laptop yang saya install, dia sudah langsung ke install driver WiFi-nya. Jadi teman-teman nggak perlu install. Tapi memang ada beberapa kasus yang WiFi-nya nggak keinstall. Cuma saya lebih sering nemui yang sudah keinstall. Oke, kita cek untuk aktivasinya ya. Kita searching this PC atau teman-teman, nah di bagian this PC ini klik kanan,
klik kanan, properties. Ya, abrakadabrak, bim salah bim jadi apa? Yuhu. Nah, ini teman-teman ya, sudah lihat teman-teman di sini apa? Windows Edition-nya Windows 10 Pro 2018 Microsoft Corporation. Nah, di sini teman-teman lihat nih bagian bawah nih. Bagian bawah ya. Saya zoom. Oke. Di bagian bawah nih ada Windows is not activate. Maksudnya apa ya? Belum aktif. Nah, setelah itu apa yang harus teman-teman lakukan? Ya, diaktifasi. Silakan teman-teman cari aktivasinya, bisa pakai app atau punya produk key untuk mengaktifasinya. Oke, gitu teman-teman. Kalau ada yang masih dibingungin, ada yang mau ditanyain, silakan komen di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa support terus channel kita, karena semakin teman-teman komen, teman-teman share, teman-teman like setiap konten-konten yang kita posting, itu akan memberikan semangat bagi kita untuk terus bikin konten-konten baru yang lebih edukatif. Terima kasih, sampai jumpa.